Friendly, apa tanggapan tim kampanye terkait dengan bergabungnya Yeni Wahid dan apa kira-kira peran yang akan dibebankan kepada Yeni Wahid dalam tim kampanye ini? Ya, Carlos, tim kampanye menyambut positif dukungan yang diberikan oleh Barikade Gus Dur melalui putri Gus Dur yaitu Yeni Wahid. Iya, Friendly, lalu bagaimana strategi dari tim kampanye untuk memenangkan Pilpres nanti, apalagi setelah Yeni Wahid dan Gus Durian dan juga para pendukung Gus Dur memutuskan untuk bergabung. Iya, mengingat masa kampanye yang sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu, maka hingga saat ini tim kampanye sudah merapatkan barisan untuk menyusun dan juga sudah memiliki sebenarnya bagaimana langkah-langkah inovasi dalam strategi kampanye mereka ke depan. Bahwa banyak tahapan-tahapan harus dilalui untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Tahapan pertama telah dilakukan dengan cara membangun infrastruktur yang bisa menghasilkan konektivitas atau keterhubungan antara kota dan desa, daerah-daerah terpencil dengan daerah-daerah yang lebih mudah aksesnya. Tahapan kedua, dan ini yang harus kita sukseskan, adalah tahapan untuk membangun manusia Indonesia itu sendiri. Maka harus kita sukseskan sehingga apa yang telah dicita-citakan visi beliau untuk membangun manusia Indonesia bisa segera dilaksanakan. Yeni Wahid dan kader Gus Dur mengambil sikap mendukung, tapi sebenarnya seberapa pasti kemudian suara NU sudah terkunci? Dengan jelas ingin keluarga besar Nahdlatul Ulama memberikan dukungan yang full. Nah, salah satu penguatannya sekarang bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama Mbak Yeni. Dan makin membuat kita lebih percaya diri. Jadi sekarang struktural, kultural itu udah nggak ada lagi sekarang? Atau tidak ada lagi, okay. Sekarang bergabung semua untuk pemenangan. Jadi semua keluarga besar Nahdlatul Ulama memenangkan ini. Memang pada saatnya orang-orang yang pinter, orang-orang yang melihat kerja kinerja ini membaik, itu akan mendukung ini. Apalagi khususnya di kalangan keluarga besar Nahdlatul Ulama, karena memang memberikan tempat yang terhormat. Ya, dan kami menghormatilah setiap orang bebas untuk menentukan beliau ingin mendukung siapa. Ini adalah hak-hak demokratis yang harus kita jaga untuk setiap entitas manusia di Republik ini. Tapi yang paling penting adalah, sekali lagi saya ingin lanjutkan, bahwa gagasan-gagasan untuk membangkitkan ekonomi desa, membangkitkan santri, bagaimana kita membuat modernisasi pesantren atau dinamisasi pesantren yang merupakan gagasan Gus Dur. Dalam artian begini, bukan berarti kita tidak bisa memperjuangkan gagasan-gagasan yang dimiliki Gus Dur. Karena kita tahu bahwa proses kepemimpinan Indonesia itulah proses yang kontinu. Kita menginginkan pemimpin yang punya komitmen untuk tetap menjalankan amanah reformasi. Tugas kami dari NU adalah menjawabnya kedekatan yang luar biasa dengan masyarakat santri, masyarakat pesantren, dengan kalangan umat Islam. Ya. Bahkan beliau mengukuhkan Hari Santri. Beliau sering sekali berkunjung ke tengah-tengah santri. Tentu bagi kami ini beliau udah, he's one of us. Dia adalah salah satu dari kami. Bakal calon presiden Anies Baswedan belum mau membocorkan ciri-ciri cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Anies yang diusung Partai Demokrat, Nasdem dan PKS itu ingin ada efek kejutan saat cawapres resmi diumumkan nanti. Sehingga saat ini belum mau ia bocorkan ciri-cirinya. Kalau dikasih kriteria sekarang, bukan kejutan lagi dong. Jaga biar ada kejutan. Pokoknya namanya sudah ada di kantong, ujar Anies di acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Kandidat cawapres pendamping Anies Baswedan merupakan hasil pertimbangan tim 8 yang terdiri dari perwakilan Demokrat, Nasdem dan juga PKS. Nama yang dibahas itu disodorkan kepada Anies untuk dipilih. Dalam nota kesepakatan 3 partai, Anies diberi kewenangan untuk memilih cawapres yang akan mendampinginya. Meski belum diumumkan kepada publik,
Anies sudah memberitahu kandidat cawapresnya kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur beberapa hari lalu. Selanjutnya, Anies akan menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKS Ahmad Saiku serta Salim Segaf Al-Jufri. Ketua DPP Partai Nasional Demokrasi menyebut cawapres untuk Anies akan dideklarasikan paling lambat 16 Juli di Gelora Bung Karno, Jakarta. Willy menyebut sosok pendamping Anies juga merupakan hasil diskusi dari para ketua umum partai di Koalisi Perubahan. Terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengklaim sosok cawapres yang bakal diusung KPP dalam waktu dekat akan mengejutkan banyak pihak, termasuk koalisi Pilpres 2024 lainnya. Pasangan ini benar-benar akan mengejutkan koalisi-koalisi dan capres-capres lain, karena inilah yang ditunggu-tunggu rakyat, kata Herzaki dalam keterangannya. Kendati demikian, Herzaki masih enggan membocorkan nama cawapres yang dimaksud. Ia meminta publik menunggu lantaran Anies yang akan menyampaikan nama itu di waktu yang tepat. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman pada 23 Mei lalu juga menyebut 3 kandidat cawapres Anies adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Heriawan, dan Hovifah Indar Parawansa.